Shalom Bapak Ibu Saudara. Malam ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah di malam hari ini, di mana kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu, di mana kami akan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kiranya lawat setiap kami, urapan-Mu atas kami, supaya yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami bawa kepadamu Tuhan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu, Yesus, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku bagai penyembahan.
kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak gentar, sebab Kau Allah kami, Kau menjaga kami, Kau menuntun langkah kami. Terima kasih, terima kasih. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami hanya bagi Engkau, hanya bagi Engkau Yesus. Tak perlu ku takut, tak perlu ku bimbang, ku punya Tuhan yang luar biasa. Perlu ku ragu, kekuatan firman-Mu telah Kau buktikan, kebaikan-Mu dalam katakan bersama, tak perlu, tak perlu ku takut, tak perlu ku bimbang, ku punya Tuhan yang luar biasa. Tak perlu, tak perlu ku ragu, kekuatan firman-Mu lah Kau buktikan, kebaikan-Mu dalam hidupku. Engkau Tuhan yang begitu sempurna, Engkau Tuhan yang begitu setia, Engkau sediakan yang terbaik bagiku. Engkau Tuhan yang sangat mulia, Engkau Tuhan yang begitu sempurna, Engkau Tuhan yang begitu setia, Engkau sediakan yang terbaik bagiku. Engkau Tuhan yang sangat mulia. Mari sekali lagi katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang begitu sempurna, Engkau Tuhan
yang begitu setia. Engkau sediakan yang terbaik bagiku. Engkau Tuhan yang sangat mulia. Engkau Tuhan yang begitu sempurna. Engkau Tuhan yang begitu setia. Engkau sediakan yang terbaik bagiku. Engkau Tuhan yang sangat mulia. Engkau sediakan yang terbaik bagiku. Engkau Tuhan yang sangat mulia. Engkau sediakan yang terbaik bagiku. Engkau Tuhan yang sangat mulia. Haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan, Allah yang sempurna, yang selalu berjalan bersama dengan kami. Haleluya. Kami tidak dengar. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih kekuatan hidup kami hanya di dalam-Mu. Yesus, pengharapan kami, kemenangan, perlindungan kami hanya ada di dalam-Mu, Tuhan. Jika dalam dalam masih terpujilah Engkau. Terima kasih kami bersyukur memiliki Allah seperti. Oh haleluya. Thank you Jesus. Tidak lama yang dalam masih. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Sungguh baik dan amat baik bagi setiap kami. Kau berikan segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada yang pantas untuk kami berikan kepadamu, karena Engkau terlebih besar dari segalanya. Malam hari ini kami mau berikan hati kami, hidup kami Tuhan, dan penyembahan kami hanya bagi Engkau.
semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Katakan ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Telah kami dapati, telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Kami bawa hidup kami, Tuhan.
untuk pengorbananmu. Terima kasih buat keselamatan Kau bagi kami, Tuhan. Oh, dibantu. Kami mau taruh setiap pengharapan kami hanya di dalam Engkau, Tuhan. Kami mau taruh iman kami sepenuhnya hanya kepadamu, Yesus. Dan kami mau hidup dengan percaya kepadamu, meskipun ragu-ragu. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Itu Engkau, Yesus. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk telah menjadi Tuhan kami, menjadi Tuhan yang hebat bagi setiap kami.
Kami percaya Tuhan, hari-hari yang akan kami lalui, kami akan selalu berkemenangan. Dan demi kemenangan itu akan kami lewati bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bertatalah atas setiap pujian kami Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, eh, ibadah dalam tangan-Mu, kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan Pak Epi. Masih unmute. Iya, terima kasih Pak David buat kesempatan dan kepercayaan diberikan kepada saya untuk isi firman malam hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Saudara, Shalom. apakah suara saya jelas? Bisa didengar ya? Jelas. Saya Bagus. memastikan bahwa suaranya bisa didengar dengan baik ya. Oke. Perkenalkan nama lengkap saya Nehemia Happy Vandrian. Ada di layar itu ya. Panggilan saya Happy. Saya tinggal di Surabaya Barat, ya di Grand Pakuwon. Saya cukup aktif di kegerakan Pria Sejati ya. Jadi saya juga ikut di PD-nya Pak David juga kurang lebih 2 tahun lah ya Pak David ya. Mengikuti PD-nya Pak David. Kali ini Tuhan kasih kesempatan lewat Pak David untuk saya menyampaikan firman. Baik, hari saya mengucap syukur buat Bapak Ibu semua yang bisa hadir. Termasuk teman-teman saya yang dari Pria Sejati ada yang hadir juga, teman-teman saya yang kulineran ini juga ada datang juga. Terima kasih buat supportnya ya, dipuji Tuhan, di kemurahan Tuhan saja ya kita bisa melayani Tuhan. Hari ini saya minta dengan hormat kalau memungkinkan bisa dibuka layarnya ya, dibuka layarnya untuk kita sama-sama menghargai firman Tuhan, menghormati firman Tuhan ya. Yesus ketika mengajar murid-muridnya itu kan juga dikumpulkan ya. Dikumpulkan face to face gitu ya, wajah ketemu wajah, mata ketemu mata. Karena Tuhan ingin menyampaikan firman itu, memastikan bahwa ketika firman itu disampaikan itu benar-benar muridnya itu mau mendengar dan mengerti ya. Jadi bukan karena untuk menghormati saya, tapi kita mau menghormati Tuhan. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin ya Bapak-Bapak. Kalau kita mau dengar sungguh-sungguh, percayalah kuasa Tuhan, kuasa firman itu sanggup bekerja dalam kehidupannya kita ya. Jadi kalau tidak keberatan apabila memungkinkan untuk bisa dibuka layarnya itu lebih baik ya. Karena kadang saya bingung, ini lihat layar-layar hitam semua ini pada kemana nanti orang-orang ini. Ya, kita hari ini belajar firman Tuhan yang mungkin Bapak-Bapak Ibu sudah pernah dengar atau mungkin sering dengar ya. Kita hari ini baca firman dengan kuasa doa dan firman. Ya. Next Pak David. Apa definisi kuasa itu? Ya, kuasa itu adalah wewenang, ya, otoritas untuk bertindak dalam suatu kapasitas tertentu. Ya. Suatu misal saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Saya dulu punya karyawan, saya kasih surat kuasa ke bank gitu ya. Untuk ngapain? Tanda tangan, saya surat kuasa dari Semeterai, kasih kuasa kepada si A ya untuk ngambil giro, untuk ngambil cek ya, untuk mencairkan uang ya. Itu surat kuasa ya. Jadi punya otoritas. Jadi orang itu walaupun tidak ada saya, orang yang saya tunjuk A itu punya kuasa, punya otoritas, ya, punya wewenang untuk melakukan apa yang saya kehendaki, ya, sehingga dia ngikuti apa yang saya eh, kehendaki dalam kehidupannya dia untuk dilakukan. Ya. Berikutnya, Pak David, doa. Ya, seringkali kita dengar kata doa. Ya. Nah, definisi doa adalah
hubungan intim kita sebagai manusia dengan Tuhan, ya. Permohonan, di mana di dalamnya ada permohonan, permintaan kepada Tuhan dengan kekuatan supranatural, ya. Kekuatan yang di mana bukan dari kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah yang tidak kelihatan, itulah yang kita kehendaki. Karena ada kalanya dalam situasi tertentu, dalam keadaan tertentu, kita tidak bisa mengendalikan kondisi, ya, keadaan. Tapi kalau kita minta Tuhan, kita percaya, kita berdoa, pasti Tuhan tolong dengan cara Tuhan, ya. Apa yang nggak bisa kita lakukan, tapi Tuhan sanggup lakukan untuk kita. Amin. Ya, lanjut Pak. Nah, kalau digabung kuasa doa, itu artinya adalah kemampuan, kekuatan, wewenang, dan otoritas yang kita dapat ketika kita melakukan hubungan intim dengan Tuhan, dan seketika itu juga kita pasti akan menerima jawaban doa. Ya, ya, kalau enggak pernah doa ya enggak akan dapat jawaban doa. Intinya begitu ya. Kalau kita berdoa pasti ada jawaban doa. Tidak ada doa yang tidak akan dijawab oleh Tuhan. Ya, sekali lagi saya tekankan, tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Semua pasti akan dijawab oleh Tuhan selama itu dalam kehendaknya Tuhan. Ya, kalau doanya benar, pasti Tuhan kehendaki, pasti akan dijawab. Tapi kalau doanya tidak benar, ya Tuhan tidak berkehendak, pasti Tuhan tidak jawab. Ya, karena itu bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi pasti Tuhan akan jawab. Tapi kalau selama dalam kebenaran, ya, dan Tuhan berkehendak, pasti akan Tuhan jawab. Ya, karena ada ayat firman berkata bahwa Bapa mana yang akan memberikan batu kalau anaknya minta roti? Ya, jadi kalau kita aja tahu, Bapak di dunia ini tahu yang terbaik buat anaknya, masa Bapak di surga itu nggak tahu berikan yang terbaik buat kita? Ya, oke. Berikutnya Pak David. Ya, dalam kuasa doa, ya, dalam kuasa doa itu ada manifestasinya ya, Pak. Ada manifestasinya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi manifestasinya berupa apa ya? Ketika kuasa doa ada yang mengalami namanya kesembuhan, ya. Kedua, perlindungan. Yang ketiga, penyertaan. Keempat, perubahan hidup. Kelima, lepas dari keterikatan dosa. Yang keenam, pintu yang terbuka. Ya, ini penting ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak boleh screenshot atau boleh difoto ya. Nyata dalam kuasa doa itu ada hal-hal yang saya uraikan di sini nyata akan terjadi dalam kehidupannya kita. Ya, ada kalanya ada orang sakit pasti butuh kesembuhan. Maka itu doa. Ya, pasti ada sebuah permintaan doa kepada Tuhan. Kita tidak bisa sembuhkan penyakit kita, ya. Ada kali Tuhan pakai dokter, obat dan sebagainya, tapi ada kali Tuhan kita tidak punya uang, kita nyerah, mau keadaannya lagi berat, stadiumnya berapa, tapi ujung-ujungnya kita akan berdoa. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong dan sanggup menyembuhkan dan akan sanggup memulihkan setiap kita. Ya, oke. Berikutnya Pak David. Saya kasih contoh mengenai yang namanya kesembuhan di dalam firman Tuhan. Ya, kesembuhan. Berikutnya Pak David. Iya. Saya kasih dua contoh. Yang pertama adalah Bartimius disembuhkan. Ya, saya tidak baca kitabnya karena saya rasa Bapak Ibu Saudara semua sudah pernah ngerti ya. Supaya mempercepat waktu, karena saya kasih durasi waktu 30 menit dengan Pak David. Ya, Bartimius disembuhkan. Waktu itu kondisinya Bartimius itu buta. Ya, pengemis yang buta sejak kecil, pengemis di jalan. Ketika Yesus lewat di situ, ya, dia minta kesembuhan. Rabi, rabunilah aku supaya aku sembuh, supaya aku bisa melihat. Ya, ketika Tuhan melihat, mendengar dan melihat daripada Bartimius, apakah yang kau kehendaki? Rabuni aku, gitu ya. Bartimius berkata demikian. Dan Yesus memberikan suatu jawaban doa, yaitu dengan
mendoakan matanya sehingga Bartimeus boleh melihat. Ya, dari sini bisa kita lihat bahwa Yesus itu sang penjawab doa. Ya, Yesus itu mendengar apa yang kita doakan. Yesus itu menjawab kalau itu kehendak yang baik, ya, dalam kehendaknya Tuhan. Bartimeus itu berarti kepingin melihat, itu berarti baik di mata Tuhan. Ya, dan Tuhan mengendaki dan Tuhan berkenan atas Bartimeus sehingga terjadilah mujizat kesembuhan, ya, sehingga Bartimeus boleh melihat, ya, yang dulunya buta, yang dari kecil nggak ngerti apa itu gelap dan terang mungkin, ya, tapi ketika Tuhan sembuhkan dia boleh melihat dengan membedakan mana itu gelap, mana itu terang, ya. Yang kedua, Yesus membangkitkan Yairus dan menyembuhkan perempuan pendarahan. Kita tahu cerita ini di mana Yairus waktu itu sujud sama Yesus, anakku lagi sakit, gitu ya. Tolong doakan anak saya, gitu ya. Yesus akhirnya ke sana sama murid-muridnya berbondong-bondong. Dalam perjalanan berbondong-bondong ke tempatnya Yairus itu, dalam perjalanan ada namanya perempuan yang sakit pendarahan. Di tengah perjalanan itu, ya, ketemu dengan ketemu Yesus di sana. Yesus ketemu juga dengan yang namanya orang yang sakit pendarahan. Ya, ketika berbondong-bondong, berjubel-jubel banyak orang, ya, tapi karena kegigihan daripada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu, dia boleh jamah jubah Tuhan, dia mengalami kesembuhan juga daripada Tuhan, ya. Dan seketika itu juga setelah dia menyembuhkan, ya, dengan jubahnya, Tuhan tahu siapa yang memegang jubahku. Aku ada keluar kuasa yang keluar dari hidupku, dari hidup Tuhan. Sehingga orang yang pendarahan itu mengalami yang namanya kesembuhan. Seketika itu juga pendaharannya berhenti. Ya. Ketika setelah selesai dari orang yang pendarahan itu, Yesus melanjutkan perjalanannya sampai ke rumah Yairus, ketemu anaknya, dan orang bilang anaknya sudah meninggal, sudah mati. Ya, tapi Tuhan bilang anak ini cuma tidur. Ya. Ketika Tuhan menghampiri, pegang tangannya, akhirnya anak itu boleh bangun, ya, bangkit dari kematiannya. Dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhannya kita, ya. Baik itu sakit, kalau hari ini Bapak, Ibu, Saudara mengalami yang namanya sakit, ya. Saudara kami juga ada yang mengalami sakit, kemarin masuk rumah sakit, berkali-kali masuk rumah sakit, ya. Istri TJ dari istri saya, ya, dia berdoa terus sama Tuhan. Kita bilang berdoa, ya, berdoa, ya. Kami percaya eh, walaupun lewat medis, tapi kita percaya juga, ya, kuasa supranatural Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Kalau Tuhan yang menciptakan kita, ya, semua organ tubuhnya kita Tuhan ciptakan. Dia Tuhan pun juga sanggup memperbaiki setiap organ-organ tubuh yang lagi rusak, yang lagi sakit. Ya, kita percaya, ya, Tuhan sanggup, mampu, ya, menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit. Ya. Berikutnya Pak David, dalam doa ada yang namanya juga ada perlindungan. Ya, saya ambil contoh dua, ya, di mana Daniel dilepaskan dari gua singa. Saya persingkat ceritanya, ya, di mana waktu itu dikeluarkanlah sebuah titah untuk kerajaan itu. Darius bilang tidak boleh ada orang yang menyembah Tuhan selain patung itu, ya, dalam 30 hari. Kalau kita lihat dalam Daniel itu terbiasa berdoa kepada Tuhannya itu satu hari 3 kali, pagi, siang, malam berdoa. Ya, akhirnya Daniel didapati berdoa, menyembah kepada Tuhan, dan akhirnya Daniel dimasukkan dalam gua singa. Ya. Ketika masuk dalam gua singa, apa yang dilakukan Daniel? Berdoa lagi di dalam gua singa itu.
Gua Singa secara logika manusia, kita ajak ke kebun binatang Surabaya atau mungkin kita di Batu Secret Zoo gitu ya. Saya percaya ketika kita dekat sama singa aja kita takut. Ya. Kenapa takut? Karena itu binatang buas. Karena itu binatang liar. Ya. Ini dimasukkan dalam gua singa. Jadi satu, kalau dulu saya bilang di kebun binatang dijadikan satu kerangkeng gitu ya. Di- Dikasih satu tempat di sana, kita harus berhadapan dengan singa. Wah, ya secara logika manusia pasti tidak akan dimakan habis sama singa. Tapi ketika Daniel berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, sampai semalam, besoknya sampai raja itu datang melihat Daniel. Bagaimanakah Daniel? Apakah singa-singa itu memakan engkau? Gitu ya. Yang Daniel bilang, kemarin malam malaikat Tuhan turun menolong aku. Setiap mulut-mulut singa itu dagunya dijaga sama Tuhan, dipegangi sama Tuhan, sama malaikat Tuhan itu. Sehingga mereka tidak makan saya. Dan seketika itu juga Raja memerintahkan kita harus menyembah Allahnya Daniel. Ya. Dan diperintahkan juga Daniel untuk keluar dari gua singa itu. Ya. Orang-orang yang awalnya menghasut untuk memberikan perintah supaya tidak menyembah Allah dimasukkan oleh raja-raja itu dalam gua singa, dan orang-orang yang masuk dalam gua singa tadi dimakan habis oleh singa tersebut. Ya, ini ya ada suatu perbedaan ya. Kita sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, ada perlindungan loh. Ya, ada perlindungan Allah. Ya. Sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Sesuatu yang mustahil jadi nggak mustahil karena Allah. Ya, karena Allah itu bekerja. Allah itu bekerja di area yang tidak kelihatan bagi kita. Karena kita terbatas, tapi Allah tak terbatas. Ya. Bisa bayangkan tadi Daniel, singa dijaga sama malaikat itu supaya singanya tidak dimakan, dagunya dipegang. Ya. Tapi ketika orang lain masuk ke dalam gua singa, malaikat tidak ngapa-ngapain, tidak bantuin, ya, tidak ngasih bantuan ke orang itu. Akhirnya diterkam habis sama singa. Ya. Berikutnya lagi saya kasih contoh, Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara. Ketika itu Paulus dan Silas masuk penjara, mereka berdoa bersama-sama, terjadilah sebuah gempa. Ya, bayangkan ya, doa itu, kuasa doa itu luar biasa loh manifestasinya. Ya. Gempa, ketika itu juga penjara terbuka, mungkin kalau saya bayangkan tiba-tiba gemboknya lepas gitu ya. Gemboknya lepas, akhirnya penjara terbuka dan mereka boleh keluar dengan selamat. Ya, itu nggak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, seperti yang saya bilang tadi, malaikat sampai menjaga dagunya singa, nggak sampai memakan Daniel, itu pekerjaan Allah. Ya, nggak bisa manusia lakukan. Ya. Sampai sampai gempa bumi itu membuka penjara daripada Paulus dan Silas, itu pun juga pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Makanya penting bagi kita, ya, kita ini perlu berdoa, ya, ya, perlu sekali berdoa. Sangat penting ya. Nanti akan saya sharingkan di mana ketika nanti di sesi terakhir saya akan sharingkan bagaimana kehidupan jawaban-jawaban doa yang kita dapat bersama istri ya. Nanti saya sharingkan. Ya, apa luar biasa yang Tuhan lakukan untuk kami. Ya. Berikutnya Pak David, ketika kita berdoa ada penyertaan Tuhan. Ya, saya ambil contoh di Alkitab Paulus disertai Tuhan dalam perjalanannya ke Roma. Ya. Ayatnya cukup panjang, saya ambil singkat aja bahwa dalam perjalanan itu ke Roma, waktu itu ada angin topan, badai, ya, sehingga kapal itu harus terombang-ambingkan di lautan, dan ujung-ujungnya banyak sekali yang harus dibuang dari kapal itu. Muatan-muatan itu harus dibuang karena terlalu berat, karena goncangan angin yang hebat di sana. Tapi Paulus sana berdoa, ya. Paulus berdoa sehingga harus melewati badai, melewati rintangan, melewati topan, goncangan-goncangan yang ada dalam lautan itu
tapi ujung-ujungnya dia boleh sampai selamat sampai Roma, ya. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan, ya. Siapa yang bisa meneduhkan badai? Siapa yang bisa meneduhkan ombak kalau bukan Tuhan? Ya, tidak mungkin kita manusia bisa bisa meneduhkan badai, ya. Kita tidak punya kuasa, ya. Tapi kita akan punya kuasa ketika kita berdoa dengan otoritas Allah, ya. Selanjutnya Pak David, dalam kuasa doa juga akan ada yang namanya perubahan hidup, ya. Saya percaya setiap orang yang berdoa pasti akan mengalami perubahan hidup, ya. Karena apa? Ketika berdoa pasti akan ketemu Tuhan. Yang saya khawatirkan adalah kalau doanya nggak sungguh-sungguh, nggak ketemu Tuhan, hidupnya gitu-gitu aja, nggak berubah. Yang dulunya nakal tetap nakal, ya. Yang dulunya suka berbuat cabul, buat cabul terus walaupun berdoa. Saya jadi tanda tanya, apakah orang ini berdoa dengan sungguh-sungguh enggak? Ya, berdoa mencari Tuhan sampai ketemu Tuhan enggak? Gitu ya. Apa doa cuma asal berdoa, pokoknya komat kami berdoa selesai gitu ya. Ya, tapi ketika orang itu sungguh-sungguh memberikan hidupnya, berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi? Saulus bertobat, kita lihat ya. Bagaimana dia ketemu Tuhan di perjalanan, ketemu cahaya, dia harus buta ya. Awalnya dia punya kekerasan hati untuk membunuh umat Kristen, pengikut Tuhan ya. Ketika Tuhan datang sendiri, dia buta ya karena cahaya yang silau itu. Dia ketemu dengan Ananias, Tuhan bilang, ketemulah dengan Ananias di suatu tempat, dipertemukan dengan Tuhan. Ananias berdoa untuk Saulus, akhirnya dia bisa melihat kembali dan dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dia ketemu Tuhan ya. Maka saya bilang, kalau berdoanya sungguh-sungguh ketemu dengan Tuhan, saya yakin dan percaya karakter kita diubahkan, hidup kita diubahkan, ya. Yang buruk akan dibuat sama Tuhan jadi yang baik karena ketemu Tuhan, karena sumbernya baik, karena sumbernya kudus, yaitu Allah sendiri, ya. Karena sumbernya adalah kebenaran, pasti hidup kita juga harus benar, ya. Saya ragu kalau orang Kristen bilangnya sudah berdoa tapi hidupnya tetap nggak benar, ya. Karena dalam Tuhan, ketika ketemu orang itu ketemu Tuhan, pasti hidupnya akan berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Karena dia ngerti apa itu yang namanya kebenaran. Berikutnya lagi saya kasih contoh bagaimana Sakyus bertobat. Ya, ketika dia harus ketemu Tuhan itu di pohon gitu ya. Tuhan lihat, Lazarus, aku mau menumpang di rumahmu. Tuhan datang ke rumahnya, terus dia memberikan hidupnya. Ya itu ketemu Tuhan itu. Nah itu ketemu Tuhan. Ya, ketemu Tuhan di rumahnya. Dan akhirnya dia bilang, apa yang telah kuperas, ku ambil dari orang, akan kembalikan 2 kali lipat. Yang ketemu Tuhan. Ya. Sekali lagi, itu loh perubahan hidup. Dulunya suka meresi orang, majaki orang, ya. Tapi ketika ketemu Tuhan, berubah. Dikembalikan uangnya. Ya. Makanya ketika kita berdoa sungguh-sungguh, kalau ketemu Tuhan, orang itu pasti berubah. Kalau nggak berubah, tanda tanya. Apakah doanya ketemu Tuhan? Enggak? Ya. Ya, jadi berdoa harus ketemu dengan pribadi Allah. Nggak cuma sekedar berdoa, nggak cuma sekedar komat kamit, nggak cuma sekedar ngomong, tapi sampai ketemu Tuhan. Ya, bahkan kadang Tuhan jamah sampai nangis. Ya, bahkan berlama-lama dalam hadirat Tuhan itu namanya orang ketemu Tuhan. Ya, bahkan nggak terasa waktu itu berjalan dengan luar biasa tiba-tiba, wih kok panjang ya berdoa sama Tuhan. Kenapa? Ketemu dengan Tuhan, dilawan sama Tuhan. Pasti ada perubahan hidup dalam hidupnya. Ya, berikutnya lagi Pak David. Ya, ketika doa sungguh-sungguh pasti ada yang namanya juga lepas dari keterikatan dosa. Bahwa banyak kita mungkin lihat orang-orang yang didoakan mengalami sebuah apa ya, kadang manifestasi ya, yang suka minum, narkoba, ngerokok, cabul dan sebagainya ketika didoakan itu dosa-dosa itu dipatahkan, ya. Dosa-dosa itu dihancurkan oleh kuasa Tuhan, ya.
Karena hanya Tuhan yang mampu ya menghancurkan segala kutuk, menghancurkan segala dosa, menghancurkan segala keterikatan, sehingga orang itu mengalami namanya pembebasan dari dosa. Ya, kita ambil contoh Daud. Bagaimana dia berbuat dosa, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua, kalau baca Mazmur 51:1-19, dia betapa dia berdoa sama Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Ya, dia telah berbuat dosa sama Tuhan. Ya, sama Batseba. Dia nangis, saya baca itu sampai, aduh, aku bisa ngerti isi hatinya Daud itu. Dia tuh benar-benar bertobat gitu loh. Ya, dari kata-kata doanya ini, orang ini sungguh-sungguh berdoanya. Nggak asal manis bibir di mulut gitu loh ya, manis di bibir ya untuk Tuhan, ya cuma kata-kata kiasan enggak, tapi saya pelajari kadang sampai saya itu, wih, Daud ini keren ya, sungguh-sungguh ya, kata-katanya itu sama Tuhan itu menunjukkan bahwa dia itu ingin berubah, ingin bertobat dengan sungguh-sungguh, ingin mengalami Tuhan. Dia tuh nyesel sampai berbuat dosa. Itu yang saya pelajari dari ayatnya Daud itu yang saya baca. Kok sampai jatuhnya seperti ini, kok melukai Tuhan ya, sampai aku harus jauh dari hadirat Tuhan ya. Itu Daud sampai menyesal ya. Berikutnya Pak David, yang terakhir, pintu yang terbuka ya. Saya ambil contoh bagaimana Elia berdoa. Elia berdoa ketika itu musim kemarau, belum turun hujan, 3,5 tahun tidak turun hujan. Itu bayangkan, apa enggak, bahasa Surabaya ini kak sumuk nah, gitu. Ya, nggak gerah, ya, nggak panas ya. Kita aja 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim kemarau aja, kalau musim panas gerahnya minta ampun, ya. Kalau nggak ada AC, waduh panas gitu ya. Ini 3,5 tahun tidak ada yang namanya hujan, musim kemarau, musim kering, ya. Tapi ada orang yang mau ambil peran di sana, berdoa kepada Tuhan, ya, ambil tanggung jawab, ya, berdiri di hadapan Tuhan, ya, karena penting, karena kalau kering semua ini gimana ya, nanti rumput-rumputnya kering semua, domba-domba tidak bisa makan dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika Elia berdoa sungguh-sungguh, langit terbuka, ya, mendung, dan terjadilah hujan, ya. Itu loh Bapak Ibu Saudara, ya. Kuasa Tuhan itu seperti itu. Saya mau tunjukkan contoh-contoh tadi itu, saya mau tunjukkan bahwa doa itu punya kuasa. Doa itu bukan cuma sekedar doa, tapi Allah itu ikut terlibat di dalam doa kita. Ikut bekerja dalam doa kita. Asal kita mau doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, nggak cuma asal berdoa. Berikutnya lagi, pintu pelayanan Paulus terbuka. Ketika Paulus ini sukanya adalah ketika dia harus ke Roma, ke Filipus, ke Kolose, ke Timotius, ke Tesalonika, ke Ibrani, ya. Dimanapun dia pergi menginjil, mengabarkan kabar baik, dia selalu berdoa agar setiap kota yang dia kunjungi, ya, itu mau terbuka untuk Injil, mau terbuka untuk kebenaran firman Tuhan, ya. Tentunya perlu berdoa di sana. Jadi saya pun juga ketika diberikan kesempatan Pak David untuk melayani, menyampaikan firman, gitu ya, saya pun juga berdoa, ya. Saya siapkan materinya. Kemarin 2 jam saya siapin eh, materinya gitu ya. 1 jam saya berdoa, saya teduh. 1 jam lagi saya baca materinya. Saya berusaha memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, ini makanan rohani. Kalau saya bilang, saya tidak boleh asal-asalan masak gitu ya. Ngasih makan orang itu asal-asalan goreng gitu ya. Tapi saya mau sungguh-sungguh ketika menyiapkan itu dengan baik karena saya menghormati Tuhan. Ya, saya menghormati Allah karena firman itu harus disampaikan dengan baik. Firman Tuhan harus disampaikan dengan benar, ya. Karena ketika saya menyampaikan firman pun, ya, itu tertuju sama saya dan Tuhan pun melihat kehidupan saya pribadi, ya.
Jadi tanggung jawab saya sama Tuhan, bukan sama Pak David atau dengan Bapak Ibu gitu ya. Jadi tanggung jawab saya di hadapan Tuhan harus benar. Jadi menyampaikan firman pun harus benar. Saya 2 jam kemarin. Bahkan tadi pun ini pun juga sempat ngulang lagi sementara setengah jaman. Jadi saya mau benar-benar memastikan apa yang disampaikan itu bisa dimengerti oleh Bapak Ibu semua ya. Berikutnya lagi Pak David. Ya, kalau ingin mengalami kuasa doa, Bapak-bapak, saran saya yang pertama, itu ada firman Tuhan, tetaplah berdoa. Walaupun hari ini belum dapat jawaban doa, tetaplah berdoa. Ya, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan patah hati, tetap harus berdoa dengan keteguhan, kegigihannya kita. Ya, yang kedua, tetaplah percaya. Ya, Tuhan itu senang kalau kita tuh percaya sama Tuhan loh. Ya, kita ini anak, ya. Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan itu senang. Tuhan akan bekerja. Tapi kalau kita tidak percaya, ya Tuhan tidak harus bekerja. Ya. Yang ketiga, percayalah Roma 8:28, apa yang kita pergumulkan itu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Ada 3 hal itu, tetaplah berdoa, walaupun hari ini belum dapat jawaban doa, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan karena Dia pasti akan bekerja. Yang ketiga, dalam segala apapun, ya hal baik, hal buruk pun, di pelayanan, di pekerjaan, di keuangan, di keluarga apapun, Tuhan itu turut bekerja. Ya, surat yang terakhir, Pak David, penutup, saksian pribadi saya mau sharingkan. Terakhir adalah saya juga menghidupi yang namanya kehidupan doa. Ya, 2023 Tuhan izinkan saya mengalami kebangkrutan dalam usaha. Ya, 12 tahun saya eh, menjadi distributor bahan bangunan. Saya harus mengalami kebangkrutan karena memang ancur-ancuran harga. Ancur-ancuran harga, kayak cari profit yang banyak, sedangkan biaya semakin tinggi, ya, eh, pajak dan sebagainya. Dan akhirnya saya lepas. Saya lepas CV saya waktu itu dengan 22 karyawan. Eh, saya selesaikan tanggung jawab saya di hadapan Tuhan sama karyawan saya ya. Jadi karyawan saya beres-beresin semua. Yang ikut saya lama kita kasih pesangon, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 9 tahun ikut saya, yang lama-lama, yang lainnya kontrak gitu. Yang penting-penting saya kasih karyawan tetap ya. Tapi yang nggak terlalu begitu penting saya waktu itu sistem kontrak. Saya beres-beresin semua. Terus eh, pajak juga saya beresin, BPN, BPH semua tanggung jawab saya sama negara beres, clear ya. Ketika saya tutup, sebelumnya itu tiap bulan tuh minus 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 gitu ya. Minus 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 minus, terus saya ambil sikap nggak terus. Dan waktu saya tutup, kondisinya saya hitung-hitung semua utang sama piutang sama asetnya saya masih ada lebih lebih sekian ya. Jadi bisa cukup banyak lebihnya ya, clear cukup banyak dan saya beres gitu. Saya sempat kepada V, saya sempat ini ya waktu itu minta konseling dan sebagainya gitu ya. Terus saya juga ngobrol sama orang tua saya gitu ya. Tapi ketika saya mengalami di titik terendah saya, Tuhan izinkan ya, Tuhan izinkan saya mengalami titik terendah dalam hidup saya. Saya kerja ikut orang itu umur 20 ya, 20 jadi sales, 26 Tuhan percayakan jadi kepala cabang, usia 30 Tuhan kendaki saya untuk usaha sendiri,
Terus umur 12 tahun sampai 42 tahun saya kerja sendiri dan sampai pernah punya karyawan 38 karyawan. Semakin naik, semakin naik, semakin naik sama Tuhan. Dan Tuhan izinkan turunkan dulu. Ya, Tuhan izinkan untuk mengalami proses dulu. Ya, jadi Tuhan itu kalau mau ngangkat orang kan perlu proses dulu ya. Saya menjalani proses ini kurang lebih 2 tahun lebih. Saya berdoa cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya bilang sama istri saya, kalau Tuhan memang kepingin ketemu dengan saya, Tuhan izinkan saya masuk dalam lembaga kelaman, Tuhan izinkan saya masuk titik terendah, saya akan datang sama Tuhan. Ya, sebelumnya saya kerja terus sampai 2021 bulan 8 saya harus melepaskan pelayanan saya di sebuah gereja di kelompok selnya. Saya waktu 9 tahun jadi ketua kelompok sel, saya harus lepaskan pamitan lah. Ya, lepaskan pelayanan itu saya pamitan, saya kepingin fokus kerja. Ya, Tuhan tunggu 21, 22, 2 tahun lebih, 23 Tuhan ambil pekerjaan. Karena saya ketika sudah tidak melayani lagi, saya tidak pernah connect sama Tuhan, saya tidak pernah terhubung sama Tuhan, saya tidak pernah baca Alkitab, saya tidak pernah doa, saya cuma sekedar ya ke gereja hari Minggu, tapi selebihnya di luar itu saya tidak pernah connect sama Tuhan. Tuhan izinkan, Tuhan ambil, ibarat ibarat anak kecil itu Tuhan ngasih boneka, saya sibuk dengan bonekanya terus ya. Papanya nggak direken ya, akhirnya papa itu ngambil bonekanya untuk anak kecil itu supaya akhirnya nggak mau kan ke papanya ya. Begitu pula juga ketika saya terlalu fokus sama pekerjaan saya, Tuhan izinkan pekerjaan itu Tuhan ambil ya. Sampai saya tuh mikir gini, saya ini kerja hati-hati gitu ya, kerja hati-hati membangun merintisnya dari 2 orang, 3 orang sampai nambah itu hati-hati hitungannya gitu. Ketika Tuhan ambil tuh rasanya kayak tangan terus kayak hampa, loh kok diambil ya, loh kayak tangan saya itu nggak ada artinya gitu loh. Ya, saya merasa langsung ketika saya itu merasa gini, oh iya ya, tanpa Tuhan aku nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sadar. Firman Tuhan itu ingat tiba-tiba, gitu ya. Ingat. Akhirnya saya baca firman 2024 saya baca firman Tuhan lagi. Sebelumnya sudah pernah habis 2 kali, ini sudah yang ketiga kalinya. Saya boleh baca firman Tuhan, saya haus lagi sama Tuhan. Dan ketika saya baca tuh sungguh-sungguh firman itu menguatkan hidupan saya. Ya. Saya berdoa sama isi, ya, sama isi saya berdoa, saya harus bayar harga. Saya ngomong sama teman saya juga bangun pagi, ya. Bangun jam 4, saya harus waktu itu ke Goshen gitu ya, jam 5 pagi, ada doa paginya. Hampir 2 tahun saya onset, Senin sampai Sabtu. Saya berharga luar biasa, jam 4 tiap hari, dan akhir-akhir saya online karena sudah kerjaan mulai rame, mulai pulihkan pelan-pelan. Saya tidak bisa terlalu pagi karena saya terlalu capek karena belum ada karyawan sampai saat ini ya. Masih kami masih kerja berdua sama istri. Ketika dalam proses yang harus saya alami, saya berdoa tiap hari sama Tuhan, saya berharga sama Tuhan, saya nangis sama Tuhan. Ya, saya minta ampun sama Tuhan. Saya ke gereja itu, doa pagi itu saya bukan jemaat sana, tapi saya duduk paling depan. Saya duduk paling depan, di depannya panggung. Saya itu eh, berlutut ya. Saya tidak peduli orang itu kenal, saya tidak kenal, saya tidak peduli. Tapi yang saya peduli, saya kejar Tuhan. Ya. Jadi saya datang depan, pulang ya saya tidak nyapa orang, pokoknya saya sudah urusan ambil Tuhan karena memang bukan jemaat. Tapi saya kepingin waktu itu saya ketika saya mengalami proses itu saya itu kepingin ketemu Tuhan, pokoknya. Ya, saya dibuat haus sama Tuhan. Saya ketemu loh, saya ketika sungguh-sungguh cari Tuhan 2023, 2024, saya ketemu dengan Tuhan langsung. Pribadi Allah itu hadir ketika saya dalam lembah kelam. Pribadi Allah itu hadir ketika saya dalam titik terendah. Ya,
Sampai setiap bulan saya tulis di agenda saya, oh bulan ini saya dapat firman Tuhan ini dari Tuhan. Oh bulan ini Tuhan kasih tiba-tiba audible di telinga saya tulis. Terus bulan ini saya dapat mimpi, bulan ini saya dapat penglihatan, ya. Saya tulis di agenda saya. Wah, ternyata Tuhan cukup ngomong sekali, dua kali dalam sebulan itu menguatkan saya, ya. Itu menguatkan saya, ya. Saya waktu itu 2024 ada hasil doa yang luar biasa bagi saya, bagi keluarga, ya. 2024 bulan 2, di mana papa istri saya itu, mertua saya itu selama ini 30 tahun itu dikuasai oleh kuasa gelap. Ada orang yang tidak suka sama mertua saya, dikuasai oleh kuasa gelap, sehingga tokonya mertua saya itu nganggur selama 30 tahun. Orang yang kalau punya aset paling nggak kan disewakan, ya, bapak-bapak, ya, Bu, ya. Disewakan dapat duit, itu nggak disewakan sama sekali, ya nggak dijual, ya. Dan ketika barang itu ada di toko, setiap kali kita ngomong, barang yang di toko itu dijual, ya Pak. Barang-barang rongsokan, barang-barang spare part yang tidak penting, ya. Kalau setiap kali ngomong gitu, mertua pasti marah, ya. Ketika kita berdoa, terus berdoa sama Yesus, saya juga berdoa. Tiba-tiba bulan 2 itu kita ngomong lagi, Pak boleh ya, dia. Boleh, 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 dijual, dijual, dijual. Dijual itu bisa 2 truk sama 2 L sampai pickup gitu, ya. Dan dapat uang lumayan gitu. Dari situ saya langsung ngeh, loh berarti selama ini apa ini dikuasai kuasa gelap. Karena setiap kali isi saya bilang, ejek ipar saya bilang, wes sosok ngurusi barangnya apa, mesti marah. Tapi entah kenapa saat itu nggak marah dan ia mengiyakan. Dan ketika orang itu yang setelah waktu itu hari Jumat kita beres-beres barangnya apa atau apa yang apa, orang Sabtu yang kita kira dalam tanda kutip orang itu yang menggunakan apa, yang ngasih mantra-mantra sama apa, atau mungkin orang itu yang ngasih eh, kuasa gelap itu ke papa, itu bilang gini waktu itu, loh kok iso ya? Nah, Sabtunya orang itu bilang gitu, loh kok iso ya barangnya metu? Nah, aku nang teko Gunung Kawi kok moro-moro kok iso metu barangnya? Wong iki. Wah, ternyata selama ini dikunci dan kita berdoa akhirnya Tuhan bebaskan, ya. Lanjut setelah itu saya mengalami pertolongan Tuhan 2025 bulan 3, saya boleh bilang bulan 9 saya mengalami minus, ya. Pemasukan sama pengeluaran itu banyak pengeluarannya. Bahkan saya irit, bukan saya ini boros, ya. Tapi pemasukan sama pengeluarannya nggak cocok. Saya percaya Tuhan, firman Tuhan lagi yang menguatkan saya. Paulus pernah berkata, saya ingat waktu itu pernah ingat, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Saya pegang firman Tuhan itu. Kalau Paulus saja pernah kekurangan Tuhan, aku pun nggak, kalau kekurangan pun aku nggak takut. Saya bilang gitu sama Tuhan. Ketika saya berjalan dengan iman, terus saya bilang jalan ya, terus saya bilang sama saya jalan terus sama dengan iman. Kita berdoa terus sama Tuhan, berdoa terus. Bulan 10 kemarin kita dapat hasil yang cukup luar biasa, bisa nutup 3 bulannya kita, ya. 7 bulan minus, bulan 10 Tuhan kasih penghasilan bisa nutup 3 bulan, kurang 4 bulan, ya. Bulan 11 enggak minus, bulan 12, ya, kita enggak minus. Bahkan bulan 12 itu bisa nutup yang 4 bulan. Jadi kalau saya tarik datanya, penghasilan saya dari Januari sampai Desember, enggak minus ujung-ujungnya, malah plus. Ya, itu loh kalau kita berdoa, itu loh kalau kita percaya, Tuhan itu turut bekerja. Ya, apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Sampai isi saya bingung. Wih Tuhan itu luar biasa ya sayang ya. Dia panggil saya sayang. Kok kayak gini ya? Keren ya Tuhan itu. Nggak minus. Ya, Januari kita nggak minus, Februari puji Tuhan tadi dihitung sama saya nggak minus lagi. Ya, saya percaya bahwa perjalanan iman kami mulai pemulihan itu ada gitu, ya. Bahkan ketika Desember teman saya ada di sini juga, saya saksikan, saya punya, saya itu 3 tahun yang lalu itu bermain saham di sekuritas gitu.
waktu kami liburan sama teman-teman saya ini, uang dana yang sudah 3 tahun nyangkut di saham gitu ya bahasanya gitu ya, di saham nyangkut 3 tahun. Kemarin waktu Desember itu Tuhan bekerja luar biasa, dinaikkan sama Tuhan sehingga saya bisa jual ya, dan itu nilainya lumayan gede ya, lumayan gede. Saya bersyukur sama istri saya, aduh, ada sedikit kelegaan lagi gitu ya. Ada sedikit kelegaan walaupun sekuritas uang saya di deposito itu masih banyak sebenarnya, masih ada lagi gitu ya. Tapi kami merasakan ada pertolongan Tuhan yang cukup buat kita itu enggak sesak kayak dulu gitu ya. Mengalami yang namanya sedikit kelegaan. Dan saya juga sebelum, walaupun belum pulih pekerjaan secara seluruhnya, belum pulih keuangan secara seluruhnya, tapi saya mengalami pemulihan banyak hal. Terutama di pribadi saya dulu itu mata saya kayak panda. Malam itu apa, di bawah mata saya itu mesti hitam gitu ya. Sekarang sudah tidak hitam karena saya istirahat cukup. Yang kedua, hidung kiri saya ini suka mimisan. Ya. Tapi ketika Tuhan pulihkan kehidupan saya perlahan-lahan, saya tidak pernah mimisan lagi. Ya, dalam 1 tahun ini saya tidak pernah mimisan lagi. Ya. Saksi hidup isi saya ini suka mimisan gitu. Yang ketiga, saya mengalami pemulihan apa? Saya ini kalau kecapean atau alergi debu, saya itu suka bersin-bersin. Bersin-bersin itu tidak bisa kerja. Nggak, bersin-bersin terus meler gitu ya, ingusannya keluar gitu. Sampai sore, ujung-ujungnya nanti saya tuh tidur siang, minum obat, Dekolgen dan sebagainya, sampai sore baru mampet, baru bisa kerja lagi. Tapi ketika saya mengalami pertolongan Tuhan gitu ya, ketika saya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan itu pulihkan saya perlahan-lahan. Saya tidak pernah pilek. Saya ini kaget, saya nggak pernah pilek ya. Kok nggak meler-meler kayak dulu ya, gitu ya. Itu sampai rasa, wih, Tuhan itu keren ya. Nggak memulihkan cuma sekedar pekerjaan keuangan, tapi kehidupan rohani saya dipulihkan, hubungan saya dengan Tuhan dipulihkan, hubungan saya dengan orang tua dipulihkan, sama adik saya dipulihkan, kesehatan saya pun dipulihkan. Ya. Itu yang saya melihat, ini loh manifestasi kuasa doa ketika saya dan isi saya doa sungguh-sungguh sama Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan itu bekerja, tapi nggak tahu kita kapan waktunya, nggak tahu. Tapi nikmati aja prosesnya, nikmati aja waktunya bersama Tuhan. Ya, tiba-tiba Tuhan bisa sanggup memberikan pertolongan-pertolongan yang tak terduga, pertolongan-pertolongan yang di luar pikiran kita. Saya juga nggak nyangka Desember itu uang saya itu kembali banyak, itu nggak nyangka. Ya, itu karena pertolongan Tuhan. Ya, sekian dari saya, Bapak Ibu Saudara, firman yang saya bagikan. Semoga memberkati, membangun iman kita. Kalau hari ini belum dapat jawaban doa, tetaplah berdoa, tetaplah percaya bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya kembalikan ke Pak Gembala, Pak David, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Happy. Minta tolong yang doa syafaat bisa dilanjutkan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan pada kesempatan pada malam hari ini, di mana kami bisa mengikuti Zoom Tuhan. Semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya kalau orang benar di hadapan-Mu Tuhan, orang yang bersekutu dengan Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang senantiasa memelihara, memberkati kami semua yang ada Tuhan. Biarlah senantiasa firman-Mu Tuhan ditabur di tanah yang subur Tuhan, sehingga apa yang diberitakan Tuhan, biarlah bisa menyentuh hati kami, menjadi berkat bagi kami Tuhan. Biar segala doa kuasa yang diberitakan Tuhan, kami percaya Tuhan, orang yang menaruh harap kepadanya Tuhan, tidak akan sia-sia, sehingga semua apapun beban hidup kita Tuhan, masalah apapun Tuhan, kami percaya Tuhan akan buka jalan bagi kami semua Tuhan. Yang dalam kekurangan Tuhan akan beri kelimpahan Tuhan. Yang dalam masalah apapun Tuhan, dibukakan jalan bagi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa doamu itu Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan. Bila orang yang berseru-seru dalam Engkau Tuhan, senantiasa menanti-nantikan Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan menyertai
dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu menjadi rema bagi kami Tuhan, sehingga firman-Mu itu menerangi hidup kami ya Tuhan. Kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan, tapi Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit bagi kami semua Tuhan, yang dalam keputusasaan Tuhan kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua Tuhan, sehingga kami tidak takut, kami tidak gentar Tuhan menghadapi setiap masalah demi masalah, untuk maju ke depan Tuhan lebih lagi dan lebih semangat Tuhan untuk bersama dengan Engkau, menikmati hari-hari bersama dengan Engkau, dan Tuhan akan menyertai dan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat ibadah hari Rebu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, sehingga kirim jiwa-jiwa Tuhan untuk mereka bisa bersama-sama berbakti bersama-sama kami Tuhan, bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa melihat Tuhan semua kemuliaan Tuhan hanya bagi Engkau ya Tuhan, sehingga Tuhan umat-umat-Mu yang rindu, yang haus akan Engkau Tuhan, mereka boleh hadir dan Tuhan akan menyertai dan memberkati. Harvest Blessing semakin hari semakin diberkati. Tuhan akan kirim jiwa-jiwa dari barat, timur, selatan, utara Tuhan, sehingga bangku-bangku yang kosong akan terisi penuh dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, kami percaya Tuhan berikan Tuhan pejabat-pejabat yang takut akan Engkau Tuhan, pemerintahan yang senantiasa Tuhan pakai Tuhan bisa mensejahterakan bangsa Indonesia ini Tuhan, sehingga dari segala keburukan bangsa ini Tuhan, Tuhan ikut campur Tuhan, sehingga semua boleh dimerdekakan, semua boleh dibebaskan Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh mendapatkan yang terbaik daripada Engkau Tuhan, sehingga Kau berikan pemerintahan yang takut akan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan kirim Tuhan untuk menjadi Tuhan terang bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar senantiasa kami serahkan semua doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tak tolong Bayu. Persekutuan doa Harvest Blessing mengucapkan welcome, selamat bergabung bersama kami. Dan tahun 2026 ini adalah tahun penggenapan Injil. Dan ibadah raya PD Harvest Blessing akan diadakan di hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat bersama Pastor David Lee MPM, dan di Jalan Darmo Permai Timur 12 nomor 4 Surabaya. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru. Dan doa malam online akan diadakan di hari Senin tanggal 16 Februari 2026, diliburkan karena malam Imlek. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Ucapan terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak Nehemia Happy. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan segala keperluan disediakannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan konseling online bagi yang membutuhkan konseling atau masalah keluarga, rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, pemulihan, kerohanian, bisa menghubungi nomor 0851 090 68989. Dan persembahan untuk pekerjaan Tuhan bisa ditransfer ke BCA atas nama L. David Limanto dengan nomor 1030565807, baik itu persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, serta pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all, dan sampai bertemu hari Senin atau Rabu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke Bapak Ibu, kita akan akhiri pada malam hari ini. Anda yang mau didoakan, Anda bisa stay di Zoom. Anda yang tak mau didoakan, Anda bisa live setelah doa penutup. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Tuhan kerjakan malam hari ini. Begitu spesial, begitu membukakan wawasan kami tentang puasa doa. Biarlah kami tidak
jemu-jemu untuk berdoa, karena setiap doa kami selalu membukakan kesembuhan, perlindungan, penyertaan, perubahan hidup, dan keterikatan dosa, dan bahkan pintu-pintu yang tertutup Tuhan sanggup bukakan, sehingga hidup kami boleh semakin hari makin exciting, bergairah bersama dengan Engkau. Meteraikan firman-Mu, berkati hamba-Mu, Bapak Happy yang sudah membagikan firman, biarlah keluarga besarnya Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang terbaik. Buat CC iparnya, kami doakan supaya ngalamin kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, memulihkan, dan mengangkatmu naik dan tidak pernah turun, dan apa yang kau ucapkan pasti terjadi. Lakukan dengan konsisten, doa-doamu tidak pernah sia-sia. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.